Bola cahaya yang bersinar muncul di tangan Master Mocking yang kering. Bola itu adalah daun mati berwarna kuning tua seukuran telapak tangan dengan urat daun yang mengalir di dalamnya. Daun itu tidak terlalu menarik perhatian, dan jika Master Mocking tidak mencabutnya, tidak akan ada yang mengenalinya sebagai daun dewa abadi yang diisukan. Di daratan dunia yang luas ini terdapat sejenis pohon dewa yang dikenal sebagai pohon dewa abadi. Umur pohon ini sangat panjang. Bahkan ketika alam semesta mengalami banyak bencana dahsyat, pohon ini tetap berdiri tegak di antara langit dan bumi. Jenis pohon dewa ini hanya menggugurkan sehelai daun setiap 1000 tahun sekali. Oleh karena itu, pohon ini diberi nama daun dewa abadi. Konon, daun ini dapat menghasilkan daun pengganti yang memungkinkan seseorang terlahir kembali sekali. Itulah sebabnya banyak kekuatan besar mengejar daun dewa abadi. Lagi pula, di dunia ini ada banyak harta karun unik tetapi seseorang hanya memiliki satu kehidupan. Oleh karena itu, setiap kali daun ilahi abadi muncul, semua kekuatan teratas bertempur untuk mendapatkannya tanpa ragu-ragu, berapapun harganya. Dalam pelelangan itu, mata para peserta dipenuhi dengan nafsu dan keserakahan. Jika bertarung di tempat ini adalah hal yang mudah dilakukan, seseorang pasti sudah kehilangan akal sehatnya dan terpaksa mencuri. Di panggung lelang, Master Mocking menatap mata yang dipenuhi keserakahan dan berkata dengan tenang, daun ilahi yang abadi dimulai dengan harga penawaran 10.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika dia selesai berbicara, tidak ada seorang pun yang bergerak. Hanya suara napas yang terdengar. Sebagian besar orang biasa tidak akan mampu membeli 10.000 tetes cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar. Artefak suci ini hanya mungkin dimiliki oleh orang-orang terkaya. Mu Chen terlalu tercengang saat mendengar tawaran awal, dan hanya bisa tersenyum pahit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiu Yu mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka harga ini. Selain itu, harganya akan naik secara eksponensial setelah beberapa putaran penawaran. Sisa cairan spiritual berdaulat yang mereka miliki tidak dapat menangani permainan perang harga lainnya. Mu Chen terdiam beberapa saat lalu berkata, mari kita amati dulu. Jika memang di luar jangkauan kita, aku punya beberapa harta duniawi dan beberapa artefak suci yang dimenangkan dari kompetisi akademi spiritual. Kita masih bisa mengubahnya menjadi cairan spiritual berdaulat. Mu Chen mengusap dahinya. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya cairan spiritual berdaulat di dunia 1000 besar ini. Dia tidak merasakan pentingnya hal itu ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, tetapi sekarang dia mulai menyadari bahwa tanpa cairan spiritual berdaulat, sulit untuk bergerak di dunia 1000 besar. Mangkuk kondensasi spiritual yang dimilikinya berisi sejumlah besar cairan spiritual berdaulat, tetapi segilnya begitu kuat sehingga bahkan Jiu Yu hanya dapat memecahkan kode sebagiannya. Jiu Yu juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menyimpan cukup banyak saffron spiritual liquid, dia harus menggunakannya untuk melewati masa kesusahannya, jadi dia tidak bisa banyak membantu sekarang. Lin Jing berdiri diam di samping dan berkata, mungkin aku bisa menyumbangkan sesuatu untuk ditukar dengan cairan spiritual berdaulat. Meskipun Mu Chen hanya mengeluarkan 1000 tetes cairan spiritual berdaulat untuk kalsedon api surgawinya, dia merasa bersalah karenanya. Mu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berbincang, pelelangan daun dewa abadi telah dimulai. Seperti yang dia duga, para pemain besar yang duduk di loteng di depan adalah penawar yang berminat. Mereka datang dengan dukungan yang kuat dan modal yang besar, sehingga dalam waktu singkat, lelang telah mencapai klimaksnya. Harga lelang melonjak hingga mencapai 15.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Mu Chen mengamati pelelangan itu dengan tenang. Ketika tawaran mencapai titik tertinggi, tersisa 3 penawar. Dari ketiganya, 2 diantaranya adalah pemuda dan peri rubah hati dari klan peri rubah. Yang terakhir adalah seorang tetua berjubah abu-abu. Dia tampak ramah dengan tengkorak hitam mengerikan yang disulam di lengan jubahnya. Jiu Yu menjelaskan identitas tetua berjubah abu-abu itu. Dia pasti seseorang dari Gunung Iblis Kerangka. Gunung Iblis Kerangka adalah penguasa benua Kerangka. Mereka memiliki kekuatan tertinggi yang kuat, tetapi mereka masih kalah sedikit dari wilayah Daluo dan Aula Tianshuan secara keseluruhan. Mu Chen mengangguk pelan. Benua Tianluo, bagaimanapun juga, adalah sebuah benua super.
Tidak mudah untuk menjadi salah satu kekuatan teratas di sana, dan karena itu, tidak mudah untuk dibandingkan. Tentu saja, Skeleton Demon Mountain juga bukan pasukan biasa. Kalau tidak, tetua berjubah abu-abu itu tidak akan bersaing langsung dengan Tian Xuan Hall dan klan peri rubah. Saat Mu Chen mengamati tetua berjubah abu-abu itu, tetua itu menaikkan harga 2.000 lagi dengan suaranya yang serak, yang langsung menyebabkan keributan dari tanah. 17.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Hehe, ini panggilan terakhirku. Jika kau punya tawaran lebih tinggi dari ini, aku akan melepaskannya sebagai tanda penghormatan kepada klan peri rubah dan balai Tian Xuan. Tetua berjubah abu-abu itu berbicara sambil tersenyum kepada pemuda itu dan peri rubah hati. Peri rubah hati tersenyum malas dan menggelengkan kepalanya pelan. Tetua Gui Ku sudah menaikkan harga sedemikian rupa, bagaimana mungkin aku sanggup membayarnya? Aku akan meminta Tuan Muda Aula, Liu Ming dari Aula Tian Xuan, untuk menindaklanjutinya denganmu. Pria muda itu terkekeh saat mendengarnya. Tanpa percaya diri, dia tersenyum. Jika memang begitu, aku tidak akan menolak perintah itu. Aku tidak akan membiarkan orang merampas begitu saja barang-barang yang aku inginkan untuk diriku sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia menatap ke arah Mu Chen dengan tatapan dingin yang mendalam di matanya. 20.000 tetes cairan spiritual berdaulat, kata Liu Ming sambil menatap tetua dari Gunung Iblis Kerangka sambil tersenyum. Ada lebih banyak napas dalam dari para penonton dalam pelelangan itu. Melihat jumlah yang ditawarnya, sepertinya Balai Tian Xuan bertekad untuk mendapatkan daun ilahi abadi ini. Kekuatan yang lebih lemah mungkin bahkan tidak memiliki 20.000 tetes cairan spiritual berdaulat sebagai keuntungan tahunan mereka. Peningkatan tiba-tiba sebanyak 3.000 mengubah ekspresi tetua berjubah abu-abu itu. Dia hanya bisa jatuh kembali ke kursinya. Rupanya, jumlah 20.000 tetes cairan spiritual berdaulat melebihi apa yang mampu dia beli. Tak peduli betapa berharganya daun ilahi abadi, tetap saja tak tertahankan jika harus mengeluarkan 20.000 tetes cairan spiritual berdaulat untuk mendapatkannya. Jiu Yu menatap Mu Chen saat pelelangan hampir berakhir. Mu Chen menyipitkan matanya yang hitam pekat karena kedinginan. Dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Jelas saja, dia sudah menyerah. Jika kau melewatkan kesempatan ini, tidak ada jaminan kapan kau bisa melihatnya lagi. Tubuh surgawi berdaulatmu harus menunggu tanpa henti. Jiu Yu mengernyitkan alisnya yang seperti pohon willow. Masih terlalu dini untuk mengatakannya, kata Mu Chen sambil tersenyum. Apa maksudmu? Jiu Yu bingung. Karena seseorang serakah seperti serigala, dan aku yakin dia ingin membawa buah matahari besar Void bersamanya, kata Mu Chen dengan tenang. Jika seseorang mengincar kita, mengapa kita tidak bisa melakukannya juga? Apakah kamu berpikir untuk bertarung dengan mereka? Jiu Yu terkejut. Dia tidak menyangka Mu Chen akan berani melakukannya. Bukan aku. Tapi mereka akan melakukannya, kata Mu Chen lembut. Apakah kau yakin bisa menghadapi lelaki tua itu? Dia mengacu pada tetua berjubah hitam yang berada di sisi Liu Ming. Ya, dia memiliki kekuatan penguasa kelas 5, yang merupakan level yang lebih tinggi dariku. Namun, kekuatan tempur binatang ilahiku jauh lebih kuat, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Namun, aku khawatir aku juga tidak bisa membunuhnya, kata Jiu Yu. Liu Ming itu memiliki kekuatan berdaulat kelas 1, dan dia pasti telah mengolah tubuh surgahi yang berdaulat miliknya. Di permukaan, dia mungkin tampak lebih kuat dariku, jadi jika dia meminta tetua itu untuk menahanmu, dia akan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghabisiku. Mu Chen tertawa dan melanjutkan, dilihat dari caranya menawar, dia adalah orang yang sombong dan suka membalas dendam atas keluhan sekecil apapun. Aku telah membuatnya kehilangan muka tadi, jadi aku yakin dia tidak akan membiarkanku pergi. Sepertinya tidak akan mudah untuk meninggalkan tempat ini saat itu. Biarkan mereka mencoba. Kilatan dingin melintas di mata Jiu Yu. Jika pemuda itu benar-benar berani melawan mereka, dia tidak keberatan membiarkannya pergi hanya untuk mendapatkan emas dan gagal. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Dia tidak ingin membuat keributan, tetapi itu tidak berarti dia takut. Jika Liu Ming benar-benar bergerak, dia akan memiliki alasan yang sempurna untuk meminjam daun dewa abadi. Dia tidak takut gagal. Paling-paling dia bisa meminta Jiu Yu untuk berlari dengan tubuh aslinya. Mengingat kecepatan Nine Netherworld Bird, bahkan tetua berjubah hitam dengan kekuatan penguasa kelas 5 tidak akan pernah bisa menyentuh mereka.
Saat mereka berbincang, pelelangan daun Dewa Abadi telah berakhir. Liu Ming memenangkan pelelangan tanpa banyak kesulitan. Jumlah yang meroket sebesar 20.000 cukup untuk membuat orang menjauh darinya. Di atas meja lelang, Master Mo King melambaikan lengan bajunya, dan sebuah lonceng berbunyi. Daun Dewa Abadi kini resmi menjadi milik Liu Ming. Liu Ming tertawa puas saat melihat ini. Dia membelai pegangan kursi berlengan itu perlahan dan menyipitkan matanya. Dia melirik ke arah Mu Chen dan bergumam, anak nakal yang berani bertarung denganku ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Bel lain berbunyi di rumah lelang. Kali ini, banyak peserta duduk tegak. Bahkan kerudung di loteng pun ditarik ke belakang saat banyak tatapan menatap lekat-lekat ke meja lelang. Mereka tahu barang berikutnya yang akan dilelang adalah hal yang paling menarik perhatian dalam seluruh lelang hari itu. Ada banyak kekuatan besar yang benar-benar datang ke pelelangan ini untuk itu. Mu Chen mendongak pada saat yang sama dan menatap meja lelang dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu harta karun apa yang bisa berbaris di belakang buah surya besar Void dan daun ilahi yang abadi. Master Mo King mengangkat tangannya di bawah tatapan mata yang berapi-api. Cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, menarik perhatian semua peserta. Di atas meja lelang, sebuah gulungan emas muncul di tangan Master Mo King, datang dengan cahaya keemasan. Seolah-olah telah diwariskan sejak zaman kuno, gulungan itu tampak sangat tua, memancarkan bau yang telah lama ditinggalkan. Saat cahaya keemasan mengalir, seekor naga yang menakjubkan tampak mulai terbentuk. Banyak mata menatap gulungan emas itu dengan saksama, karena mereka tahu bahwa itu adalah benda yang luar biasa. Di bawah tatapan mata ini, Mo King melambaikan gulungan emas itu dengan lembut di tangannya, memproyeksikan suaranya yang tegas ke seluruh arena lelang. Ini adalah gulungan yang berisi teknik ilahi, yang berasal dari kitab ilahi kuno. Gulungan itu sedikit tidak lengkap, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah seni ilahi yang hampir sempurna. Namun, gulungan itu memiliki potensi yang tak terbatas, jadi jika ada yang dapat memahami kedalamannya, dan mempraktikannya dengan sukses, saya yakin itu akan menjadi kekuatan yang dapat dibandingkan dengan seni ilahi yang sempurna, atau bahkan melampauinya. Teknik ilahi yang dapat melampaui seni ilahi yang sempurna. Sebagian besar orang merasa terkejut, karena pada umumnya, seni ilahi yang sempurna ditempatkan di sebagian besar pasukan teratas di suatu benua, dianggap sebagai harta karun klan. Dengan demikian, hanya anggota inti dengan posisi tinggi di klan yang dapat mempraktikkannya. Dan sekarang, Mo King benar-benar mengatakan bahwa itu hampir merupakan seni ilahi yang sempurna, dan bahkan dapat melampaui seni ilahi yang sempurna. Mu Chen juga terkejut setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengernyitkan alisnya dengan lembut, karena dia tidak melupakan apa yang dikatakan Mo King tentang kemungkinannya, jika ada yang bisa memahami dan mempraktikkannya dengan sukses. Hehe, Master Mo King, apakah maksudmu tidak mudah untuk mempelajari seni ilahi yang disebut hampir sempurna ini? Mu Chen memiliki pertanyaan yang sama dalam benaknya, ketika sebuah suara lembut yang memikat terdengar. Perirubah hati dari klan Perirubah mengajukan pertanyaannya, sambil tersenyum. Rupanya, dia juga cukup teliti untuk memperhatikannya. Heh, kamu pintar sekali, Mo King tersenyum sambil mengangguk dan berkata. Itu benar. Sejauh ini, tidak ada yang berhasil berlatih dengan sukses. Menurut pendapatku, tingkat kultivasinya bahkan lebih mendalam dan tidak terduga, jika dibandingkan dengan seni ilahi sempurna lainnya. Kata-katanya menimbulkan kehebohan di tempat itu. Apakah tidak ada seorang pun yang pernah mempraktikkan teknik ilahi seperti itu dengan sukses sebelumnya? Namun, kemudian mereka mengerti bahwa, jika ada orang yang dapat mempraktikkannya dengan sukses, pemiliknya tidak akan melelang barang itu. Teknik ilahi yang luar biasa seperti itu bisa jadi merupakan teknik yang paling kuat, dan karenanya, dapat bertindak sebagai kartu truf. Oh! Liu Ming berdiri sambil tersenyum. Ia mengamati naskah emas itu dengan saksama, dengan penuh minat. Saya belum pernah menemukan teknik ilahi yang tidak dapat dipraktikkan. Saya akan mencobanya hari ini, katanya sambil tersenyum. Meskipun Liu Ming mampu mencapai penguasa kelas 1 di usianya, itu pasti berkat semua sumber daya yang disediakan oleh Balai Tianshuan, itu juga pasti karena bakat alaminya sendiri. Itulah sebabnya, meskipun dia sombong, dia tidak percaya bahwa akan ada teknik ilahi yang tidak bisa dia kuasai. Hampir semua orang dari loteng depan menatapnya dengan penuh minat.
Jika apa yang dikatakan Mocking benar, teknik ilahi berkekuatan tinggi seperti itu akan memberikan manfaat maksimal bagi kekuatan di baliknya. Teknik ilahi ini dikenal sebagai seni 9 naga 9 gajah. Lelang akan dimulai pada 20.000 cairan spiritual berdaulat. Suara samar Mocking bergema di seluruh tempat, dan tawaran yang meroket sekali lagi membuat banyak wajah berkedut. Mu Chen hanya bisa mengerutkan bibirnya. Meskipun dia sangat tertarik dengan seni gajah 9 naga 9, dia tidak mampu membelinya. Orang-orang dengan modal besar untuk dibelanjakan pastilah kekuatan-kekuatan teratas yang memiliki dukungan kuat di belakang mereka. Meskipun harga mahal dari teknik ilahi ini dapat membuat banyak orang patah semangat, pertarungan telah meningkat dibandingkan dengan item lelang sebelumnya. Mereka yang tidak menawar di fase awal adalah para pemain besar, yang telah menyimpan modal mereka, menunggu babak ini. Sesaat, suara-suara yang meminta penawaran datang silih berganti. Banyak orang yang merasa iri dan cemburu dengan harga yang terus naik. Dalam hitungan menit, harga gulungan itu telah mencapai hampir 30.000 cairan spiritual berdaulat. Perang harga untuk seni gajah 9 naga 9 berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan hampir berakhir, karena tawaran terakhir baru saja melonjak hingga 32.000 cairan spiritual berdaulat. Dan penawar tertinggi? Tidak lain adalah Liu Ming dari Tianshuan Hall. Hasil ini mengejutkan banyak orang, karena tampaknya tujuan utamanya untuk pelelangan ini adalah seni gajah 9 naga 9. Kalau tidak, dia tidak akan menyiapkan sejumlah besar cairan spiritual berdaulat sebelumnya. Mu Chen juga diam-diam terkejut. Sekarang, dia tahu betapa beruntungnya dia bisa bersaing memperebutkan buah matahari besar Void. Untungnya, target Liu Ming bukanlah buah matahari besar Void. Kalau tidak, jika Liu Ming benar-benar menginginkannya, Mu Chen mungkin tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, karena modalnya terlalu lemah. Ketika Liu Ming menaikkan tawarannya menjadi 32.000 cairan spiritual berdaulat. Setelah itu, tidak ada yang ingin bersaing dengannya lagi. Beberapa kekuatan teratas memiliki ekspresi merenung di wajah mereka, tetapi bahkan mereka akhirnya menyerah. Di balik kain tule di salah satu loteng, peri rubah hati mengerutkan kening dan berkata, Liu Ming benar-benar boros. Bahkan jika dia dari Balai Tianshuan, menghabiskan begitu banyak cairan spiritual penguasa pasti menguras kantong. Dia memang terlalu percaya diri, kata seorang pria paruh baya yang tampak biasa saja dari belakang peri rubah hati. Gulungan seni gajah 9 naga 9 itu sebenarnya cukup aneh, dan tidak sembarang orang bisa mempraktikannya. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa bakat, dia masih jauh dari mampu mempraktikkan teknik ilahi ini. Liu Ming dianggap lumayan di antara generasi muda di benua Tianluo, tetapi jika dibandingkan dengan saudaranya, Liu Yan, dia masih belum sampai di sana. Haha, Liu Yan adalah kandidat untuk Master Aula Tianshuan berikutnya. Dia cukup terkenal di benua Daluo, kata Xin Hu sambil tersenyum menggoda. Misi tidak lebih lemah darinya, kata pria paruh baya itu sambil tertawa. Peri rubah hati tersenyum lebar, saat dia memperhatikan sesuatu di salah satu sudut tempat pelelangan. Dia menatap Jiu Yu, yang berada di samping Mu Chen, lalu berkata dengan lembut, gadis itu tampaknya kuat, mampu mencapai levelnya di usianya. Aku ingin tahu dia berasal dari kekuatan mana. Untuk jawaban ini, saya rasa Liu Ming dengan senang hati akan mengujinya untuk Anda, kata pria paruh baya itu. Oh. Peri rubah hati mengangkat alisnya pada awalnya, tetapi kemudian akhirnya mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tersenyum dan berkata, Liu Ming sama sekali tidak murah hati. Tapi, aku bertanya-tanya apakah dia akan tertipu. Lelang telah berakhir saat mereka saling berbagi percakapan ini. Seni gajah 9 naga 9 akhirnya dimenangkan oleh Liu Ming dengan harga 32.000 cairan spiritual berdaulat. Ketika bel berbunyi lagi, semua orang di aula lelang mendesah pelan. Semua mata menatap iri ke arah Liu Ming, yang jelas-jelas telah meraup keuntungan paling banyak dari lelang ini. Liu Ming memperhatikan ekspresi mereka, karena mereka semua menatapnya dan tersenyum tidak sopan, memperhatikannya menikmati menjadi orang yang menarik perhatian, karena hal ini membuatnya merasa lebih unggul dan berbeda dari yang lain. Saat dia menikmati menjadi pusat perhatian, dia melihat Mu Chen berdiri tidak jauh darinya, tanpa ekspresi. Mu Chen kemudian segera pergi, bersama dengan Jiu Yu dan Lin Jing, bahkan tanpa melihat ke arahnya. Ketika Liu Ming menaikkan tawarannya menjadi 32.000 cairan spiritual berdaulat. Setelah itu, tidak ada yang ingin bersaing dengannya lagi.
Beberapa kekuatan teratas memiliki ekspresi merenung di wajah mereka, tetapi bahkan mereka akhirnya menyerah. Di balik kain tule di salah satu loteng, peri rubah hati mengerutkan kening dan berkata, Liu Ming benar-benar boros. Bahkan jika dia dari Balai Tianshuan, menghabiskan begitu banyak cairan spiritual penguasa pasti menguras kantong. Dia memang terlalu percaya diri, kata seorang pria paruh baya yang tampak biasa saja dari belakang peri rubah hati. Gulungan seni gajah 9 naga 9 itu sebenarnya cukup aneh, dan tidak sembarang orang bisa mempraktikannya. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa bakat, dia masih jauh dari mampu mempraktikkan teknik ilahi ini. Liu Ming dianggap lumayan di antara generasi muda di benua Tianluo, tetapi jika dibandingkan dengan saudaranya, Liu Yan, dia masih belum sampai di sana. Haha, Liu Yan adalah kandidat untuk Master Aula Tianshuan berikutnya. Dia cukup terkenal di benua Daluo, kata Xin Hu sambil tersenyum menggoda. Misi tidak lebih lemah darinya, kata pria paruh baya itu sambil tertawa. Peri rubah hati tersenyum lebar, saat dia memperhatikan sesuatu di salah satu sudut tempat pelelangan. Dia menatap Jiu Yu, yang berada di samping Mu Chen, lalu berkata dengan lembut, gadis itu tampaknya kuat, mampu mencapai levelnya di usianya. Aku ingin tahu dia berasal dari kekuatan mana. Untuk jawaban ini, saya rasa Liu Ming dengan senang hati akan mengujinya untuk Anda, kata pria paruh baya itu. Oh. Peri rubah hati mengangkat alisnya pada awalnya, tetapi kemudian akhirnya mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tersenyum dan berkata, Liu Ming sama sekali tidak murah hati. Tapi, aku bertanya-tanya apakah dia akan tertipu. Lelang telah berakhir saat mereka saling berbagi percakapan ini. Seni gajah 9 naga 9 akhirnya dimenangkan oleh Liu Ming dengan harga 32.000 cairan spiritual berdaulat. Ketika bel berbunyi lagi, semua orang di aula lelang mendesah pelan. Semua mata menatap iri ke arah Liu Ming, yang jelas-jelas telah meraup keuntungan paling banyak dari lelang ini. Liu Ming memperhatikan ekspresi mereka, karena mereka semua menatapnya dan tersenyum tidak sopan, memperhatikannya menikmati menjadi orang yang menarik perhatian, karena hal ini membuatnya merasa lebih unggul dan berbeda dari yang lain. Saat dia menikmati menjadi pusat perhatian, dia melihat Mu Chen berdiri tidak jauh darinya, tanpa ekspresi. Mu Chen kemudian segera pergi, bersama dengan Jiu Yu dan Lin Jing, bahkan tanpa melihat ke arahnya. Liu Ming memperhatikan mereka pergi, gelombang dingin mengalir deras di matanya. Jari-jarinya yang ramping menyentuh lembut sandaran tangan kursi batu yang sudah usang. Sandaran tangan itu langsung terpotong, meninggalkan tempat patahnya dengan permukaan yang licin dan halus. Penatuamu, kirim seseorang untuk mengikuti mereka. Aku ingin tahu setiap gerakan mereka. Meskipun kita tidak dapat bergerak di kota ini, begitu mereka pergi, aku ingin mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa diganggu, kata Liu Ming samar-samar. Lelaki tua berjubah hitam itu mengangguk pelan di belakangnya. Liu Ming tersenyum saat melihat peri rubah hati berjalan keluar dari loteng. Sosoknya yang anggun dan lekuk tubuhnya memenuhi hatinya dengan kehangatan. Dia berjalan cepat ke arahnya, dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Mu Chen membawa Jiu Yu dan Lin Jing keluar dari tempat pelelangan. Dia menyerahkan sebagian besar barang, dan mengambil apa yang telah dilelangnya. Berdiri di ruang tertutup tempat barang lelang dikumpulkan, Mu Chen menatap buah yang berbentuk seperti matahari itu dan menghela napas panjang. Betapapun sulitnya, ia telah mendapatkan bahan lain. Sekarang, ia hanya membutuhkan daun ilahi abadi untuk mengolah tubuh abadi matahari agung. Dia sangat menantikannya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat tubuh surgawi berdaulat ini nantinya, karena untuk mengolahnya dibutuhkan harta karun yang langka. Ini milikmu. Mu Chen menyimpan buah matahari besar kekosongannya, dan melemparkan kalsedon api surgawi ke arah Lin Jing. Lin Jing menerimanya dengan gembira. Meskipun dia telah melihat banyak harta karun sebelumnya, karena identitasnya, ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dia peroleh sendiri. Terima kasih. Dia tertawa. Tapi akulah yang mendapat tawaran yang lebih baik. Mu Chen tersenyum. Lagi pula, giok spiritual pelindung yang diberikan Lin Jing jauh lebih berharga, jika dibandingkan dengan kalsedon api surgawi ini. Tapi kita mungkin harus segera berpisah, lanjut Mu Chen, memperingatkan dengan lembut. Lin Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, kita adalah teman, kan? Apakah teman akan saling meninggalkan saat dibutuhkan? Mu Chen terdiam sejenak,
sebelum akhirnya tersenyum pada gadis itu, yang kini memperlihatkan ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Kalau terjadi apa-apa, kita akan kabur bersama, janjinya. Setelah pelelangan berakhir, Mu Chen tidak langsung meninggalkan kota perdagangan. Sebaliknya, ia mencari penginapan kultivasi dan tinggal di sana untuk sementara. Karena akan ada pertarungan, ia ingin memastikan bahwa ia dalam kondisi prima untuk itu. Kelelahan akibat perjalanan yang tak henti-hentinya perlu dihilangkan juga. Di ruang tamu yang luas, Mu Chen duduk dengan kaki disilangkan sementara Jiu Yu berdiri di dekat jendela. Dia melihat keluar dan menoleh ke arah Mu Chen. Seseorang benar-benar mengikuti kita. Mereka mungkin dikirim oleh Liu Ming. Mu Chen mengangguk. Orang yang bermarga Liu selalu melakukan hal yang tidak baik. Kembali di alam spiritual utara, keluarga Liu juga memberinya masalah. Setelah Mu Chen baru saja menyelesaikan kalimatnya, Lin Jing berdiri di sana dengan kedua tangan di pinggangnya, menatapnya dengan marah. Dia melambaikan tangan kecilnya ke arahnya. Nama belakang nenekku juga Liu. Mu Chen tiba-tiba merasa malu. Lin Jing mencibir. Jika ayahku mendengar ini, dia akan menghajarmu. Mu Chen memaksakan tawa karena dia tidak menyangka sepatah kata pun dapat membawa kemalangan seperti itu kepadanya. Lin Jing tidak banyak memikirkan apa yang dikatakan Mu Chen tanpa berpikir. Dia duduk dan dengan tangan di dagunya bertanya dengan penuh semangat, "Kapan kita berangkat?" Dia nampaknya tidak sabar menunggu masalah yang akan datang dimulai. Kami tidak terburu-buru. Kami sedang diawasi oleh Liu Ming sekarang. Semakin lama kami tinggal di kota, semakin dia akan berpikir bahwa kami takut padanya. Mu Chen tersenyum. Bingunglah musuhmu dengan kelemahanmu, padahal sebenarnya kamu lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu sangat licik. Lin Jing menyeringai licik padanya. Musuh lebih kuat dari kita. Aku harus memikirkannya. Mu Chen tersenyum sambil menatap Lin Jing dengan ekspresi yang lebih serius di wajahnya. Kau harus tahu bahwa Liu Ming lebih kuat dari kita. Meskipun kau dan aku sudah mulai di level penguasa, kita belum mengolah tubuh surgawi penguasa kita sendiri sehingga kapasitas tempur kita jauh lebih lemah. Bagi Jiu Yu, dia hanya bisa menahan tetua penguasa kelas 5 itu. Jika ada situasi yang tidak terduga, kau harus pergi saat aku memintamu. Lin Jing tidak terlalu senang saat mendengar ini. Namun setelah melihat ekspresi seriusnya, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan, "Baiklah." Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan memasuki mode kultivasi. Setelah Jiu Yu berbicara dengan Lin Jing beberapa saat, dia bersandar di jendela dan beristirahat dengan mata tertutup. Dia tidak memasuki mode kultivasi karena dia harus selalu waspada tidak peduli apakah mereka aman di kota atau tidak. Adapun Lin Jing, dia menutup mulutnya dengan tangannya sambil menguap. Setelah itu, dia tidur dengan tenang, seolah-olah semua bahaya bukan urusannya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Mu Chen tidak melakukan gerakan apapun hingga matahari terbenam. Umumnya, kebanyakan orang akan lengah saat terjadi persimpangan antara siang dan malam. Oleh karena itu, ia memilih waktu ini untuk meninggalkan penginapan bersama dengan Jiu Yu dan Lin Jing. Mereka bergabung dengan kerumunan dan berjalan keluar kota. Ketika mereka meninggalkan penginapan, seorang remaja sedang memegang cangkir teh di salah satu paviliun teh di dalam kota. Senyum dingin tiba-tiba terbentuk di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya, dan pelayan yang sedang memberinya pijatan lembut itu pun meninggalkan ruangan. Dia berdiri dengan sedikit rasa dingin di matanya saat dia melihat ke arah gerbang kota itu. Dasar bocah naif. Dia pikir dia bisa lepas dari genggamanku? Dia menyeringai dan mengayunkan tangannya. Tetua berjubah hitam itu muncul dari belakang seperti hantu. Penatuamu, mari kita lanjutkan. Tetua berjubah hitam itu mengangguk tanpa ekspresi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka perlahan menghilang ke udara tipis. Saat mereka menghilang, peri rubah hati sedang memeluk seekor rubah putih di halaman dalam kota. Tiba-tiba dia tersenyum menggoda. Akan segera ada pertunjukan yang bagus. Dia menurunkan rubah putih itu dengan lembut dan tersenyum pada orang di belakangnya. Ayo pergi. Kita akan mengikuti mereka secara diam-diam.
Aku punya firasat bahwa Liu Ming tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan mudah. Pria parubaya yang tampak biasa saja itu muncul di belakangnya. Dengan goyangan tubuh mereka pun menghilang begitu saja. 3 kelompok orang menghilang dan meninggalkan kota secara diam-diam tanpa membuat siapapun khawatir. Matahari sore berwarna merah delima menggantung di langit. Sinar merah menyelimuti daratan saat suhu mendingin. Suara gemuruh yang merobek udara bergema di langit merah delima saat 3 sinar cahaya menyapu langit. Mereka melesat ke suatu tempat yang jauh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka nampak memacu kecepatan mereka hingga batas maksimal untuk menghindari pengejar di belakang mereka. Kecepatan penuh mereka bertahan selama hampir 1 jam sebelum mereka secara bertahap melambat, dan mereka bertiga mendarat di puncak bukit. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap langit di belakangnya. Tiba-tiba dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua diam-diam mengikuti kami selama setengah hari. Apa kalian tidak lelah?" "Haha, sepertinya kamu sudah mengetahuinya jauh sebelumnya." Ketika Mu Chen selesai tertawa, sebuah suara lembut dan halus terdengar dari daratan yang luas. Di puncak bukit yang tidak jauh, ruang sedikit terdistorsi, dan 2 sosok muncul di udara seperti hantu. Itu adalah Liu Ming dari Tianshuan Hall dan sesepuh berjubah hitam penguasa tingkat 5. Dia menatap Mu Chen dengan jenaka sebelum mulai melihat sekelilingnya. "Baiklah, kulihat kau telah menemukan tempat yang bagus untuk kuburanmu sendiri. Bagaimana kau tahu ini bukan untukmu?" Mu Chen tersenyum. Di matanya yang gelap gulita, cahaya dingin dan tajam berkumpul di dalamnya. "Sepertinya kamu sangat percaya diri." Liu Ming berkata sambil tersenyum tipis, "Jika kamu merasa percaya diri hanya karena ada wanita cantik berdaulat tingkat 4 di sampingmu, aku khawatir kamu akan kecewa." Liu Ming mengulurkan tangannya ke arah Mu Chen. "Berikan buah matahari besar kekosonganmu sebelum aku marah. Jika sikapmu menyenangkanku, aku mungkin akan membiarkanmu pergi." Mu Chen tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya, dia bertanya balik, "Bagaimana dengan daun ilahi abadi dan seni gajah 9 naga 9? Apakah kamu membawanya?" Senyum di wajah Liu Ming berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Mu Chen tanpa ekspresi. "Kau telah menyerahkan kesempatan terakhirmu. Kamu terlalu banyak bicara." Mu Chen tertawa. "Hehe." Lin Jing mencibir Liu Ming dengan mulutnya tertutup, menambah ejekan terhadap Liu Ming. "Penatuamu, lakukan saja." Liu Ming menunduk sedikit, dan senyum di wajahnya berubah mengerikan. Tidak ada ampun bagi mereka. Tetua berjubah hitam itu melangkah maju, menurunkan kedua tangannya di balik lengan bajunya. Wajahnya yang pucat memancarkan hawa dingin ke udara. Badai energi spiritual yang kuat dan dahsyat dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual yang gelap menyapu tanah, menurunkan suhu secara drastis. Energi spiritual yang dipancarkan oleh tetua berjubah hitam itu memiliki fluktuasi yang sangat dingin. Puncak bukit tempat dia berdiri perlahan runtuh karena fluktuasi spiritualnya. Retakan besar perlahan terbentuk dan menyebar ke seluruh gunung. Sedikit saja tekanan dari energi spiritual dapat meruntuhkan gunung. Kekuatan dari penguasa kelas 5 sungguh menakutkan. Mu Chen menyaksikan tatapan matanya menjadi sedikit bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penguasa kelas 5, dan energi itu benar-benar kuat. Jiu Yu, yang berdiri di sampingnya, bergerak cepat. Energi agungnya meledak sementara ruang berputar. Seekor burung pipit hitam raksasa, cukup besar untuk menutupi matahari, muncul di atasnya. Pada burung pipit hitam, nyala api ungu berkobar. Binatang ilahi? Liu Ming dan tetua berjubah hitam memperlihatkan ekspresi tegas di mata mereka ketika burung pipit hitam besar muncul. Tetua berjubah hitam itu menatap Jiu Yu dan berkata dengan suara serak, "Tidak heran kau begitu percaya diri. Itu karena tubuhmu yang sebenarnya adalah binatang ilahi. Biasanya penguasa kelas 4 tidak akan berani bersaing dengan penguasa kelas 5, karena perbedaan satu kelas saja sudah sangat besar. Namun, sedikit berbeda jika menyangkut binatang ilahi. Dengan tubuh fisik yang lebih kuat dan beberapa kelebihan yang berbakat, binatang ilahi yang kuat bisa jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki kelas yang sama." Liu Ming mengernyitkan alisnya sebelum melangkah keluar, menatap tajam ke arah Mu Chen. "Penatua MU, kau akan menekannya sementara aku akan menghadapi pemuda ini secara pribadi." Tetua berjubah hitam itu mengangguk. Meskipun di luar dugaannya bahwa gadis di depannya sebenarnya adalah binatang ilahi,
Keduanya masih memiliki perbedaan tingkat kekuatan. Mungkin sulit untuk saling membunuh, tetapi menekan mereka seharusnya tidak terlalu sulit. Liu Ming menatap Mu Chen dan berkata dengan tenang, aku tidak merasakan fluktuasi tubuh surgawi berdaulat darimu. Jadi, kupikir kau belum mengolah tubuh surgawi berdaulatmu sendiri, kan? Mu Chen tidak menjawab. Yah, sayang sekali karena kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengolahnya. Liu Ming mendesah dengan rasa kasihan yang palsu. Tiba-tiba dia menghentakkan kakinya, dan tatapannya berubah kejam dalam sepersekian detik. Tapi sebelum kau mati, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari tubuh surgawi berdaulat. Hamparan energi spiritual yang luas membumbung tinggi ke langit, menyelimuti langit dan matahari. Energi spiritual merah tua yang berkumpul dengan ganas di sekitar Liu Ming akhirnya berubah menjadi sosok merah tua raksasa setinggi sekitar 1000 kaki. Api berkobar di sekeliling sosok itu dan dari jauh tampak seperti raksasa lava raksasa yang baru saja jatuh dari langit. Suhu di sekitar area itu melonjak secara eksponensial. Tubuh surgawi api surgawi.